Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrati Ayunia Fafina. Saya ada di kampus Politeknik Negeri Malang, kelas 1D AKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan rasio keuangan PT Ramayana Lestari Sentosa. Yang pertama di sini ada profitability ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba dari aset dan modal sendiri. Tujuannya yaitu digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan efektivitas manajemen perusahaan. Yang pertama ada rasio gross profit margin, yang rumusnya yaitu gross profit dibagi sales dikali 100%. Gross profitnya yaitu saya mengambil dari laba kotor, yaitu jumlahnya 1.336.090, dan salesnya saya mengambil dari penjualan barang beli putus yang jumlahnya itu 3.401.930, kemudian dikali 100% dan jumlahnya itu 0,392744.707. Tujuannya yaitu untuk mempresentasi laba kotor dari total penjualan. Yang kedua ada operating profit margin, yang rumusnya yaitu ada operating profit dibagi sales dikali 100%. Operating profitnya saya mengambil dari laba usaha yang jumlahnya yaitu 369.883 dibagi salesnya 3.401.930 kemudian dikali 100%, jumlahnya yaitu 0,108.727.399. Tujuannya yaitu untuk presentasi laba operasional dari total penjualan. Yang ketiga ada net profit margin, yaitu rumusnya net profit dibagi sales dikali 100%. Net profitnya yaitu saya mengambil dari laba bersih. Laba bersihnya yaitu 317.880 dibagi salesnya 3.401.930, kemudian dikali 100%, hasilnya yaitu 0,093441076. Tujuannya yaitu untuk persentase laba bersih terhadap total penjualan. Yang keempat ada ROA, rumusnya yaitu net profit dibagi total aset dikali 100%. Net profitnya saya mengambil tetap dari laba bersih, total asetnya dibagi total aset yaitu 3.755.793, kemudian dikali 100%, jumlahnya yaitu 0,084637.252. Tujuannya yaitu untuk presentasi laba bersih terhadap total aset. Yang kelima ada ROE, rumusnya yaitu net profit dibagi total equity dikali 100%. Net profitnya saya tetap mengambil dari laba bersih tadi, yaitu 317.880 dibagi total equity-nya itu total ekuitasnya itu 4.307, dan dibagi total equity-nya yaitu sini 2.651.890, kemudian dikali 100% dan jumlahnya yaitu 0,119869225. Tujuannya untuk persentase laba bersih terhadap total ekuitas. Yang keenam ada ROS, yaitu rumusnya yaitu EBITDA dibagi sales dikali 100%.
EBITDA yaitu laba sebelum pajak penghasilan, yaitu laba sebelum pajak penghasilan sebelah mana ya, yaitu 399.271 dibagi salesnya yaitu 3.401.930, kemudian dikali 100%, totalnya yaitu 0,117366025. Tujuannya untuk persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan. Yang ketujuh ada net profit, yaitu sama seperti yang awal 317.880 dibagi 25. Tujuannya untuk persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan. Yang ketujuh ada net profit, yaitu sama seperti yang awal 317.880 dibagi total sales, yaitu 7.096 miliar, kemudian dikali 100%, jumlahnya itu 4,47971. Tujuannya untuk laba bersih per lembar saham yang beredar. Ada rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar seperti kas dan setara kas. Tujuannya yaitu untuk memprediksi seberapa baik perusahaan dalam membayar utang jangka pendek secara tepat waktu dan mengevaluasi efisiensi penggunaan modal kerja. Yang pertama ada clearance ratio, rumusnya yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Aset lancarnya yaitu 2.243.812, kemudian dibagi kewajiban lancarnya yaitu 993.096, kemudian dikali 100% dan hasilnya itu 2,259.410.973. Tujuannya yaitu untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan semua aset lancar. Yang kedua ada rasio quick ratio, yang rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Di sini ada aset lancar yang jumlahnya yaitu 2.243.813, kemudian dikurangi persediaan 686.202, kemudian dikali 100% dan hasilnya yaitu 1,568.439.506. Tujuannya itu untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar kecuali persediaan. Yang ketiga yaitu ada ratio cash ratio, yang rumusnya yaitu kas plus setara kas dibagi kewajiban lancar, kemudian dikali 100%. Kas dan setara kasnya jumlahnya yaitu 9, karena saya mengambil pada tahun 2010, 928.369 dibagi kewajiban lancarnya tadi 993.096, kemudian dikali 100% dan hasilnya yaitu 0,934.823.018. Tujuannya untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas.
Selanjutnya ada rasio soliditas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Tujuannya yaitu untuk memahami risiko struktur modal perusahaan, menilai kesehatan neraca keuangan perusahaan, dan mengetahui kemampuan perusahaan membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Yang pertama ada rasio DIR, rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Yaitu total utangnya saya mengambil dari jumlah kewajiban yang totalnya itu 1103.903 dibagi ekuitasnya yaitu 2.651.890, kemudian dikali 100% dan hasilnya 0. Tujuannya itu untuk memahami risiko struktur modal perusahaan. Yang kedua adalah ratio debt ratio, yang rumusnya yaitu total utang dibagi total aset, kemudian dikali 100%. Total utangnya itu tetap 1103.903, kemudian dibagi total asetnya yaitu 3.755.793, kemudian dikali 100%, totalnya yaitu 0,293920086. Tujuannya yaitu untuk menilai kesehatan neraca keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada ratio Teams internet ratio, yaitu rumusnya laba sebelum pajak dibagi beban bunga, kemudian dikali 100%. Laba sebelum pajaknya totalnya yaitu 399.271, kemudian dibagi beban bunga atau beban yang masih harus dibayar yaitu 12,252, kemudian dikali 100% dan hasilnya yaitu 32.588.23049. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Yang terakhir ada rasio aktivitas, adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Tujuannya yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan sumber daya secara efektif. Yang pertama ada rasio account receivable turnover, yang rumusnya yaitu net credit sales atau total penjualan kredit dikurangi retur dan dikurangi diskon. Kemudian dibagi dengan rata-rata piutang. Karena di PT Ramayana ini tidak ada net credit sales, jadi saya kasih 0, kemudian dibagi dengan rata-rata piutang yang saya ambil dari deposito terjangkau yaitu 222.700. Nah, hasilnya yaitu 0. Tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Yang kedua ada rasio inventory turnover, yang rumusnya yaitu COGS dibagi rata-rata persediaan dalam 2 periode. Di sini COGS-nya yaitu saya ngambil dari beban pokok penjualan barang beli putus yang jumlahnya yaitu 2.474.483 yang dibagi dengan rata-rata persediaan dalam 2 periode. Karena ngambil dalam 2 periode, di sini saya mengambil dari periode 2009 dan 2010 dan hasilnya yaitu 1.305.001.00 dan jumlahnya yaitu 1,896.154.103, dan tujuannya untuk mengukur seberapa cepat persediaan terjual dan diganti. Dan yang ketiga ada working capital turnover, yang rumusnya yaitu penjualan tahunan bersih dibagi ekuitas di awal periode ditambah di akhir periode dan dibagi 2. Untuk penjualan tahunan bersihnya yaitu
saya ngambil dari jumlah pendapatan dikurangi penghasilan beban lain-lain, yaitu 3.810.573 dikurangi 29.388, dan hasilnya yaitu 3.781.185, kemudian dibagi dengan ekuitas di awal periode ditambah di akhir periode dan dibagi 2, yaitu ekuitas yang mana ekuitas di awal periodenya yaitu 2.651.890 ditambah ekuitas di akhir periodenya yaitu 317.880 dibagi 2, dan hasilnya 281.830. Kemudian 3.781.185 dibagi 28.130 sama dengan 1,35222095. Tujuannya yaitu untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kerja. Keempat, ada rasio fixed asset turnover yang rumusnya yaitu penjualan tahunan bersih dibagi aset di awal periode ditambah aset di akhir periode terus dibagi 2. Seperti tadi untuk penjualan tahunan bersih sama seperti yang di atas, dibagi aset di awal periodenya yaitu aset di awal periode yaitu 878.627 ditambah 978.150, kemudian dibagi 2, dan hasilnya 103.767.702, kemudian 3.781.185 dibagi 1.767.702, hasilnya 2,764.626.359. Tujuannya yaitu untuk mengukur efisiensi penggunaan aset tetap. Yang terakhir ada rasio berputaran aktiva, yaitu rumusnya total penjualan dibagi total aset. Total penjualannya yaitu saya mengambil dari total pendapatan yaitu 3.810.573 dibagi total asetnya yaitu 3.755.793, dan hasilnya yaitu 1,0145.85468. Tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan.